Gimana Mas Regi ada sejauh ini pengapuran melihat? tulang. Jelasin dong, Mak. Iya, Mas Regi gimana melihat? Ya, Tulang berapa, tulang berapa, dia nggak tahu. saya yang memang hadir mendengarkan bersama dengan jaksa, kebetulan ada Pak Jaksa Penuntut Umum juga, mendengarkan secara langsung penjelasan dari dokter yang dari RSUD Derajat Prawira Negara itu dari Serang, di mana Niki itu terjadi pengeroposan di tulang C5 dan 6. Yang dimana yang paling parah itu adalah di tulang yang ke-6, C6-nya itu terjadi pengeroposan bahkan sudah bolong. Jadi sudah bolong, dia sudah luka. Nah, dan ini perlu ditangani secara serius, dan makanya kenapa sampai dirujuk untuk ke rumah sakit yang lebih lengkap alatnya untuk lebih bisa lebih mendalami ya, untuk memproteksi penyakit apa yang diderita oleh Niki itu sendiri. Ya, artinya di sini kan sudah lebih lengkap alat-alat medisnya, dan tentunya rujukan itu semata-mata bukan hanya dalam rangka untuk check up ataupun tes semata gitu kan, bukan terapi, tetapi di mana di sini ada dalam rangka tindak lanjut, bahwa di sini harus ada yang namanya penanganan serius dari dokter untuk penyakit yang memang diderita oleh Niki. Artinya di sini adalah upaya tindakan namanya. Jadi harus ada upaya tindakan. Kalau bicara yang namanya ini periksa, semata periksa, kalau periksa kan cukup di RSUD kan sudah diperiksa. Nah, artinya kalau sudah dilarikan ke sini, alat yang lebih canggih dan dokternya yang lebih memang ahli di sini, tentunya ini adalah dalam rangka tindakan. Ya, mudah-mudahan tindakan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit sini itu betul-betul bisa berdampak baik terhadap Niki, dan Niki bisa kembali pulih dan ya bisa sehat sedia kala. Pak, mungkin ini kan kita baru tahu kalau Kaniki kan sakit ada pengeroposan tulang. Sebagai sahabat sendiri kan ini udah tahu dari lama belum sih Kak penyakit ini? Kalau pengeroposan tulangnya saya baru tahu semenjak Nikita ditahan di Serang. Tapi kalau kalian ikutin, Nikita pernah berobat di Swiss. Yang Nikita pikirkan itu ada penyumbatan di kepalanya, karena dia sering pusing kan. Nah, ternyata mungkin karena keluhannya itu di Swiss nggak dilakukan CT scan dan nggak dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Nah, maka terjadilah pendapat dari dokter Swiss kalau nggak salah memang ada penyempitan di pembuluh darah di bagian kepala, makanya Nikita sering sakit. Nah, mungkin ya kalau saya nggak salah lagi, mungkin penyempitan itu pun dampaknya dari sakit Nikita yang di tulang leher ini mungkin ya. Sebetulnya kalau sakit kepala sudah hampir 2 tahun, tapi saya baru tahu juga kalau ternyata dampaknya juga dari pengeroposan di tulang belakang. Itu yang menjadi penyebab utamanya itu. Berarti awalnya memang dari tulang belakang kemudian lari ke kepala gitu ya kan? Iya, karena kalau tulang belakang itu dia nggak nyangka yang di leher, dia tahunya yang di pinggang, karena yang sakit banget itu di pinggang. Gitu, sakit banget di pinggang, menjalar sampai sekarang nggak bisa belok ini lehernya, ternyata sampai sudah ke pengeroposannya ke leher gitu. Nah, Kak, di Rutan sendiri gimana Kak? Itu kan berarti butuh tidur yang enak, butuh maksudnya yang nyaman, tempat Istilahnya minimal bantal lah, minimal ada gimana bantal tuh, khusus Kak? gitu loh. Atau gimana? Gini ya, sayangku semuanya, Nikita Mirzani itu bukan tidak mampu dan tidak sanggup membawa bantal ke dalam ruang tahanannya, tetapi empati dia begitu kuat. Kalau dia merasa ada orang lain yang tidak seenak dia, tentu dia tidak akan melakukannya. Jangankan urusan bantal, urusan makan juga kan dia harus sama dengan tahanan yang lain. Saya rasa ini contoh baik buat teman-teman semua yang bermasalah, khususnya yang sedang ditahan. Berlakulah seperti ini kita. Memang aturannya seperti itu, namanya juga sedang dalam masalah, ya ikutin aja fasilitas yang ada, ya sama aja dengan yang lain gitu. Juga manja gitu ya, nggak tahu tiba-tiba minta bantal khusus gitu, enggak. Memang kalau dia memang merasa sakit harus berobat, ya dia minta haknya sebagai warga negara Indonesia yang juga ada aturannya, memang dia berhak berobat. Ada foto mungkin yang bisa di-sharing? Saya tidak mau menyalahi aturan, karena dalam aturannya di mana kita tidak boleh, yang di dekat dia tidak boleh memegang handphone
telepon, tidak boleh memotong karena saya menghormati hukum, khususnya aparatur di sana. Memang ada aturan seperti ya. Saya nggak tahu ada atau enggak, tapi saya tahu diri lah ya. Saya tidak mau tidak mau membuat pro dan kontra baru di Indonesia, nanti apapun kan salah, gitu kan. Ya udah, yang penting saya informasikan di sini, kita memang ada di Rumah Sakit Bintaro ini, dia sedang melakukan pengobatan di sini. Bagaimana kelanjutannya, kita tunggu hasil check up dia besok, apa kata dokter, nanti saya informasikan lagi ke teman-teman apa hasilnya. Akhirnya terakhir dari aku, tadi ngomong sempat pro kontra. Pasti ada settingan orang yang, alah rumah sakit emang cuma mau dibebasin sesaat atau seperti apa gitu. Selama itu tidak timbul dari Bapak Jaksa yang katanya ini kita pura-pura sakit, saya nggak masalah. Nah, selama itu dari netizen, pro dan kontra itu biasa. Tetapi dari sini kita tahu, kemarin sempat disebutkan sama Nikita kan, Nikita selalu dituduh pura-pura sakit tidak terbukti. Karena memang semuanya diucapkan di depan aparatur negara, apa kata dokter, apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus dilakukan gitu. Kalau kita tidak bisa percaya lagi sama dokter yang ada di sini, apalagi ada rumor harus dokter dari kejaksaan, kan berlebihan kalau menurut saya. Ya kita ada bagian-bagiannya lah. Masa kita nggak bisa mempercayakan ke rumah sakit yang sudah ada izinnya dan diakui di Indonesia. Dokter gitu itu kan disumpah. Dokter kan disumpah, nggak mungkin Nggak bisa kan sembarangan. Oke. Ada lagi saya. Terakhir dari itu kan, berarti ini udah persiapan juga buat tanggal 29 untuk bertemu yang ingin dijemput. Ini kita itu bukan lagi menghitung hari, jam dia hitung. Dia menghitung jam, hari ini oh ya gitu. Selanjutnya sempat ngobrol sama Kak Vita, kan kalau ketemu sama si terlapor nih, apa yang bakal dilakukan? Kalau saya bocorin kan kalian nggak ada berita lagi. Tunggu aja nanti, siapkan saja sama saudara terlapor, kira-kira dia pasti tahu kok apa yang akan ditanyakan sama Nikita. Nggak mungkin dia nggak tahu, dia pasti tahu pertanyaan-pertanyaan yang akan Nikita lontarkan. Itu aja siapkan, karena dia akan menjawab di muka hakim, di muka majelis hakim yang terhormat, di depan masyarakat juga, kalian media ada, di depan JPU juga. Ya siapkan saja, kan lawyernya pinter, katanya ada taktik. Coba tanya, tahu nggak apa yang akan dia jawab nanti kalau Nikita bertanya? Mateng nggak taktiknya itu, jangan gagal terus. Itu pokoknya intinya, Nikita tidak akan mau melakukan sidang selama korban tidak hadir di depan majelis hakim yang terhormat. Bang Fahmi sudah bilang, lawyernya mau 100 kali sidang pun kalau ada ya 100 kali ditunggu, karena itu udah menjadi kewajiban saudara yang melaporkan Nikita harus terlebih dahulu dimintain kesaksiannya. Jangan ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi. Berarti bisa dipastikan malam ini kan Niki beristirahat dulu. Malam sini. ini ya sudah keluar rujukan dokternya, harus dirawat sampai besok. Besok Nikita sanggup atau enggak kembali, tapi Nikita maunya kan dia baik-baik aja ya. Tentu kalau kata dokter, oh Nikita kamu boleh nih berobat jalan, bisa minum obat, tentu dia pengen pulang lah. Pengen pulang ke hutan maksudnya ya. Oke, cukup ya. Terima kasih Mas Haji. Besok kira-kira selesai itu jam berapa ya? Ya Besti. Tahu ya. Siap deh Besti. Ya apa lagi? Kak, Apa? ini Kak Niki gimana keadaannya? Keadaannya Nikita sedang tidak baik-baik aja kesehatannya, seperti yang kita semua pernah dengar di sidang terakhir. Nikita memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk berobat lebih fokus lagi dan memohon bisa dibantarkan di Jakarta agar bisa mendapatkan pengobatan yang lebih baik lagi. Kalau rumah sakitnya dipindahkan nih, Kak, sebelumnya dari Hari ini kan dipindahkan, diberikan izinnya di sini. Sementara rujukan dari dokter dirawat 1 malam untuk observasi. Hasilnya besok dari pemeriksaan medis apa nanti kita bicara lagi ya. Hari ini dilakukan cek darah, CT scan, MRI gitu-gitu. Tapi kenapa sih Kak sampai dipindahkan? Di Serang itu bukannya saya bilang
nggak bagus ya. Tentu bagus karena Nikita merasa setelah dia dilakukan terapi agak enak malamnya. Tetapi nggak lama dia sakit lagi. Nah, menurut dokter yang memeriksa di Serang, ada baiknya mungkin lebih fokus lagi, lebih banyak lagi alatnya, bisa dilakukan, direferensikan ke rumah sakit ini. Dokternya baik banget yang di Serang juga memberikan penjelasan kepada Nikita dengan sangat jelas. Beliau juga mereferensikan, Niki mungkin kamu lebih baik begini-begini ya, Niki pilih di sini karena biar nggak terlalu rame. Yang paling berbahaya dari penyakitnya sendiri kan tulang krokus itu ya. Menurut dokter Iya. seperti apa? Dampaknya bisa lumpuh katanya. Tapi sejauh ini Kak Niki menanggapi sakitnya ini seperti apa? Kalau ini diderita oleh orang lain, saya lah misalnya amit-amit ya, mungkin saya nggak akan sekuat Nikita. Kalau kata orang yang udah pernah merasakan sakit tulang kan sakit banget ya. Tapi sejauh ini anak-anak dari Kak Niki sendiri seperti apa? Anak-anak tentu sedih lah dengar ibunya sakit, apalagi Loli kan yang sudah besar. Tapi sementara nggak boleh berkunjung ke sini karena kan ini rumah sakit ya, banyak orang sakit juga, masuknya juga harus PCR dan lain-lain Niki karena kan ada di kamar kan. Ada kesempatan untuk mau ketemu sama anak-anak? Jadi jangan diartikan bahwa Nikita dirawat ke rumah sakit ini aji mumpung lah gitu ya. Oh mumpung di sini nih ketemu dengan siapa nggak ada sama sekali. Dari tadi kalian lihat nggak ada satupun yang saya perbolehkan datang ke sini karena biar Nikita fokus untuk pengobatannya. Nikita hanya ditemani saya dengan Bang Aji, dengan lawyer-lawyernya. Bahkan anaknya pun kan nggak boleh datang ke sini sama Nikita. Persidangan nanti tanggal 29 seperti apa nih? Seperti apa ya? Saya juga kepengen tahu seperti apa Mbak. Saya nggak bisa prediksi. Harapan saya sih saudara. Kalau persiapannya tentu siap dalam rangka pengobatan ini pun kan untuk mempersiapkan agar fisik Nikita lebih sehat lagi nanti tanggal 29 kan masih ada waktu 1 mingguan lebih ya. Tentu ini menjadi persiapan Nikita agar bertemu dengan saudara DM. Seberapa persen nih Kak keyakinannya Kak Niki untuk menghadapi ke DM ini tanggal 29? Nikita maksudnya kesiapan Nikita menghadapi Dito? Iya betul. 1000% lah. Kan Nikita yang datang terus kan, saudara DM yang nggak datang dalam panggilan sampai ketiga kali. Ya kita lihat aja ya, besok pada panggilan keempat berarti datang atau enggak, apakah akan dijemput enggak sama aparat, ya kita lihat aja. Tapi seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Nikita bahwa mau 1000 kali pun sidang, dia tidak akan mau jika saudara pelapor tidak dimintain keterangannya terlebih dahulu. Boleh minta semangatnya untuk Kak Niki. Semangat Nikita, semua akan baik-baik aja. Makasih, istirahat betul. Tanda tangan ini harus ini itu. Iya nggak Kak? Makasih. Satu lagi kan tapi udah kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ayo. Belum nyampe. Dipanggil aja sama siapa lagi ya, panggil aja ya. Ya, thank you Kak Fir. Apa sih? Turunin ya. Aman segini. Bisa turunin dikit satu. Buset Kak, mau segini. Turunin dikit. Apa? Buset dah, udah sih. Ayo Bang, gimana Bang hari ini kalau Kak Niki kita? Ya, hari ini tentunya ini dalam rangka menindaklanjuti rujukan dari dokter yang pertama kali menangani Niki. Di mana Niki pertama kali dilakukan penanganan oleh Rumah Sakit RSUD Derajat Prawira Negara di Kota Serang. Tentunya di dalam rujukan tersebut yang dimaksud kemungkinan besar adalah hasil yang telah dilakukan pengecekan di rumah sakit, hasil CT scan, di situ telah membuktikan bahwa menemukan penyakit yang diderita oleh Niki selama ini. Salah satu penyakit yang diderita oleh Niki itu adalah terjadinya penyempitan di tulang belakang leher belakang yang C5 dan C6, yang dimana di situ terjadi pengapuran yang mengakibatkan terjadinya pengeroposan. Dan di dalam tulang yang ke-6 itu, dia di sendi yang ke-6 itu dia bolong. Nah disitulah keluhan yang dikeluhkan oleh Niki, kenapa selama ini dia selalu merasakan sakit. Di malam hari, siang,
dia sakit kepala nggak berhenti-berhenti. Nah itu ternyata kata dokter adalah terjadinya pengapuran atau pengeroposan. Nah ini, hah? Itu bisa terjadi pengapuran itu kenapa sih Pak? Emang bawaan kah atau gimana? Ya, itu normal ke setiap orang bisa, karena itu kan kista dia, tapi bukan kista tumor namanya. Jadi kata dokter itu adalah semacam kista, itu bisa dialami oleh siapapun ketika memang pola hidupnya mungkin tidak sehat, kecapean, dia kurang vitamin, kurang minum, mengkonsumsi vitamin tulang gitu kan. Ya itu terjadinya pengeroposan. Nah, kenapa dibawa ke rumah sakit ini? Ini berdasarkan rujukan dari rumah sakit yang pertama kali menangani Niki. Jadi ini bukan keinginan kita, tapi ini adalah rujukan dari dokter Omat, dokter ortopedi yang menangani tulang belakang Niki. Bahwa mereka mengatakan harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki alat yang lebih lengkap daripada RSUD. Nah di sini dilakukan, kalau di sana kan hanya dilakukan CT scan, di sini MRI semuanya dilakukan karena untuk bisa mendeteksi semua keluhan-keluhan Niki. Apa yang dikeluhkan oleh Niki, ya di sini pasti bisa diketahui gitu dengan alat-alat yang lebih canggih tentunya. Dan kebetulan dokternya mungkin lebih ahli atau mungkin lebih senior daripada dokter ortopedi yang ada di Serang. Nah, tapi kondisi Kak Niki sekarang ini mungkin bisa diceritain Pak? Kondisi kakak Niki memang saat ini lemah karena lehernya itu tidak bisa nengok, jadi kaku. Jadi kalau dia nengok begini dia sakit. Nah maka lebih didalami lagi untuk melihat kondisi Niki itu sendiri, apa yang diderita oleh Niki. Makanya dilakukan MRI segala macam. Nah kemungkinan besarnya mungkin tadi dokter menyarankan untuk dirawat inap sampai besok. Karena kita menunggu hasilnya ini kan berapa jam kan gitu. Jadi daripada bolak-balik capek, dirawat inap 1 malam terlebih dahulu. Kalau memang besok setelah dirawat inap harus dilakukan penanganan yang serius, tidak dirawat inap lagi ya dirawat inap. Kita tergantung dari dokternya. Berarti dipasang alat penyangga ke leher gitu juga Pak? Kenapa? Dipasang alat-alat penyangga? Dipasang ada dia supaya tidak gerak. Cukup ya? Persiapannya untuk tanggal 29. Ya dia selalu siap. Dia kan dari kemarin juga selalu siap. Artinya makanya kenapa Niki pengen sehat. Karena dalam rangka itu Niki pengen sehat dan pengen menghadapi yang namanya sang pelapor yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Niki. Karena dia kan nggak kenal, makanya dia pengen kenal, makanya dia pengen ketemu. Tanggal 29 mudah-mudahan dia berani datang lah. Kalau nggak datang juga gimana Bang? Ya itu kembali kepada majelis hakim yang mulia. Mudah-mudahan ada kebijakan yang tentunya bisa menguntungkan kepada kedua belah pihak, bukan hanya kepada satu pihak lah. Artinya kalau misal ada konsekuensi hukumnya kan kemarin kan majelis hakim mengatakan bahwa kalau dia kan kesempatan terakhir itu besok. Makanya dari kemarin kan majelis hakim mengatakan ada kesempatan terakhir, waktu yang kedua, ketiga, kesempatan terakhir untuk besok. Nah saya mau tanya, punishment apa yang akan diberikan oleh majelis hakim ketika orang yang sudah diberikan ultimatum tadi tidak datang kembali? Kan dari kemarin mengatakan, saya berikan kesempatan terakhir untuk jaksa penuntut umum menghadirkan saksi pelapor. Nah, ketika kemarin tidak hadir juga, ya kan, tidak ada satupun punishment yang diberikan oleh majelis hakim kepada jaksa penuntut umum maupun kepada saksi pelapor. Nah, saya berharap ketika majelis hakim sudah memberikan ultimatum, sudah memberikan peringatan, diberikan kesempatan satu kali lagi, saya berharap ketika dia tanggal 29 tidak datang dan tidak hadir, maka saya membutuhkan majelis hakim memberikan punishment, memberikan sanksi kepada jaksa penuntut umum maupun kepada pihak pelapor. Makanya keluarlah kemarin itu penetapan untuk dijemput paksa. Jadi penetapan dari majelis hakim sudah dikeluarkan dari PN untuk dijemput paksa saudara saksi pelapor untuk hadir di depan majelis hakim yang mulia. Untuk alasan sendiri Abang tahu nggak kenapa nggak datang? Kan informasi yang kita dapat yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum itu kan karena beliau dalam keadaan sakit. Nah, tapi lagi-lagi majelis hakim mengatakan bahwa sakit yang diderita oleh saksi pelapor itu tidak serta-merta, ya kan, tidak bisa menjadi sebuah reason atau alasan untuk dia tidak hadir. Artinya masih bisa dia untuk hadir dalam kondisi sakit itu gitu. Gitu.
Oke kan? Bang, sekali lagi, bentar. Enggak, mau naik cube guys. Lalu ada. Silet ini selalu silet mah, Miss. Selalu Miss. Karisma berdua, enggak apa-apa berdua, siapa? Pak Monti minta Ya. kasih tahu. Ayo. Hasil pemeriksaan di rumah sakit RSUD Banten. Bukan karena dia. Nah, di situ